Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Budi Cahyadi, NRP 15/2018-011 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan step by step cara membuat aplikasi basis data menggunakan DLP. Untuk sekarang, saya membuat database sesuai dengan soal, yaitu basis data bertema rumah sakit. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pembuatan basis data, pengaturan yang ada di DLP, dan coding beserta penjelasannya. Jadi, pertama yang harus dilakukan adalah membuat basis datanya. Program yang dibutuhkan adalah XAMPP Control Panel dan HDSQL. Ya, jadi ini ada XAMPP. Jadi, XAMPP ini berfungsi untuk menghidupkan modul Apache dan MySQL. Tanpa itu, HDSQL tidak bisa dibuka. Jadi, cara hidupinnya itu adalah start di bagian Apache sama MySQL. Jika sudah, buka HDSQL-nya. Setelah itu open. Untuk yang belum pernah menggunakan HDSQL, caranya itu adalah tekan klik new di sini yang bagian session name. Habis itu setting sesuai dengan ininya, kayak seperti hostname-nya ini, usernya root, portnya 3306 sesuai dengan yang di XAMPP-nya ini. Klik open. Maka akan muncul beberapa database yang ada seperti yang ada di sini. Anggap aja contohnya saya belum membuat database-nya itu sendiri. Jadi cara pembuatan database-nya itu adalah di bagian sini kita klik kanan, create new database. Masukkan nama, contohnya rs 0_011, tekan OK. Dalam kasus ini saya sudah membuat sebelumnya, jadi sudah yang ada di sini. Dalam pembuatan database itu sendiri, kalau contohnya baru, tabel belum ada kayak seperti tabel-tabel seperti ini. Cara memasukkan tabelnya itu adalah klik kanan yang ada di rs_011 ini, create new table. Nah, nanti akan memunculkan menu ini. Jadi, masukkan nama tabelnya itu kayak contohnya seperti ruang 011. Masukkan kolom minimal 1 untuk bisa di-save. Jadi kayak contohnya ID, habis itu apa, nama, sama apa. Habis itu save. Maka akan muncul di bagian sini yaitu ruang 011. Untuk sekarang sudah saya buat tabel-tabelnya yang seperti dokter, pasien, ruangan, sama transaksi. Jadi yang di dokter ini, di bagian tabel-tabel ini saya sudah sesuaikan dengan soal. Jadi ada ID dokternya, nama dokter, bidang dokternya itu sendiri, sama tarifnya, tarif per visit. Untuk nama sama bidang saya menggunakan varchar, sisanya menggunakan integer kayak seperti ID sama tarifnya itu. Untuk panjangnya saya menggunakan 20, semuanya 20. Save. Untuk pasien juga sama, yang menggunakan nama sama gender, saya menggunakan varchar 20, itunya 2, sisanya ID sama usia integer. Ruangan saya menggunakan kode ruangan sama integer, nama ruangannya varchar, kelas ruangannya varchar, sama tarifnya integer. Untuk transaksi, ID transaksi saya selalu menggunakan integer, nama pasiennya varchar, nama dokternya varchar, visitnya integer, nama ruangannya varchar, dan inapnya integer. Untuk kayak seperti yang ada di soal kayak gender gitu, itu gender nanti akan dibuat nanti di DLP-nya. Jadi sekarang foreign key ini saya bikinnya di bagian transaksi. Jadi kayak nama pasien akan diambil dari nama di tabel pasien. Untuk dokter saya nanti diambilnya di dokter, sama ruangan ada di ruangan, tabel ruangan. Oke, jadi yang pertama dilakukan adalah untuk nama pasien, dokter, sama ruangan, jadikan key terlebih dahulu. Jadi klik kanan, pilih itunya, create new index, key. Lakukan hal yang sama dengan yang dokter.
sama nama ruangan. Jika sudah, lakukan yang sama seperti pembuatan key di tabel lain, tapi yang bersangkutan aja kayak nama ruangan di ruangan, nama pasien, index, key, sama satu lagi nama dokter di ini. Save. Jika sudah, lanjut lagi ke transaksi. Untuk pembuatan foreign key, pastikan nama sama linknya itu sama seperti yang di tabel lain agar tidak terjadi error. Jadi itu cara pembuatan foreign key-nya itu ada di sini. Pilih foreign key. Ini ada add, key name-nya tidak perlu diubah. Pilih kolom yang mau dihubungkan seperti contohnya nama pasien. Connect ke tabel reference tabelnya, pilih connect yang kemana. Ya contohnya ini nama pasien berarti ke tabel pasien. Untuk itunya connectin ke nama pasien yang ada di situ. Lakukan hal sama dengan yang lain. Kayak contohnya dokter, nama dokter, sama nama ruangan, nama ruangan. Sudah, save. Jika sudah selesai, maka siap untuk memasukkan datanya. Sebelum pembuatan data, pastikan nama ruangan, pasien, sama dokter sudah dibuat sebelumnya. Untuk cara pembuatannya itu, ini ada di bagian database ini, di tabel ini. Pilih yang hijau ini, ada insert row into table. Pilih, masukkan ID-nya, masukkan nama, kayak contohnya Joko, terus bidangnya gigi. Masukkan tarif itunya 250 contohnya. Jika sudah, maka akan hasilnya seperti ini. Jadi harus sesuai dengan tipenya. Jadi kalau contohnya integer harus integer, kalau varchar harus varchar juga. Kalau contohnya ini namanya tidak sesuai, contohnya kayak ini. Untuk tarif contohnya kita pakai huruf 500. Maka hasilnya namanya kembali lagi ke integernya itu sendiri. Jadi gak bakalan kompatibel gitu. Untuk hapus, jika tidak sesuai dengan keinginan, bisa pilih delete, pilih itunya. Habis itu delete selected row yang ada tombol merah ini. Delete one row, oke. Maka sudah terhapus. Nah itu ya sekarang yang untuk database-nya. Sekarang buka Delphi-nya. Delphi 7. Yes. Tunggu. Setelah itu akan muncul otomatis form 1. Form 1 itu kayak aplikasinya itu. GUI-nya kayak gimana. Sekarang selanjutnya bikin buat data modulnya itu. Jadi data modul itu tujuannya agar dapat menyimpan komponen kayak seperti Z connection, Z query, data source, dan lain-lain. Caranya yaitu pilih file di paling kanan, atas kanan, terus new, data modul, klik, maka akan muncul seperti ini. Sebelum dimulai, di save terlebih dahulu dengan cara klik file, save all, bikin folder baru, contohnya video UAS. Ini untuk form 1, data modul, dan nama projectnya. Pastikan save-nya itu dalam satu folder. Jika tidak
Jika tidak satu folder maka akan tidak bisa dihubungkan. Oke, sekarang hal yang dilakukan adalah penggunaan use unit dulu. Untuk form 1 akan gunakan use unit data module. Jadi tujuannya itu agar bisa dikonekkan ke data modul. Oke, balik lagi ke data modul. Yang pertama dilakukan adalah menambahkan Z connection dan Z query. Jadi pertama buka Zeus Access dulu, terus pilih Z connection, ada di sini, klik ke data modulnya, maka akan muncul di sini. Setelah itu pilih SQL query-nya yang ada di sini, pilih, klik, habis itu klik ke data modulnya, maka sudah muncul Z-query 1. Untuk dapat menampilkan ke tabel, dibutuhkan juga data source. Penggunaan carinya itu menggunakan panah ini, search component, cari data source, klik, habis itu klik lagi ke data modul. Oke, sudah muncul. Untuk pertama, atur dulu connection terlebih dahulu dengan cara database yang akan digunakan. Berarti sekarang database-nya itu RS011. Hostname-nya itu ada yang tadi sebelumnya, localhost. Passwordnya dikosongin, portnya 3306, usernya root, protokolnya MySQL. Sekarang sudah bisa connected true. Sekarang setelah udah connectionnya udah diatur, yang kedua adalah query-nya. Query untuk itu connectionnya diubah ke Z connection 1. Untuk SQL, penggunaan bahasa SQL seperti biasa, jadi select all from, kayak awalnya itu dokter, berarti ikuti nama yang ada di sininya aja, nama tabel. Berarti kalau di sini ada dokter, berarti dokter underscore 011, berarti di sini juga dokter underscore 011. Terus klik OK. Jika sudah aktifnya ditruekan, maka sudah connect ke query-nya. Untuk data source, tinggal pilih datasetnya, yaitu query-nya ke Z-query 1. Ini otomatis. Untuk sekarang penampilan tabelnya menggunakan SMDB grid. Jika tidak ada di SM komponen. Ada di sini SMDB grid. Klik, habis itu klik ke sini. Untuk pemindahan posisinya tinggal klik saja, drag sesuai keinginan. Jika sudah, akan seperti ini. Untuk dapat menghubungkan ke data modul 2, yaitu dengan cara klik di SMDB grid, habis itu di data source-nya pilih data source-nya 1, contohnya data source 1. Untuk masalah seperti saya, sepertinya Z connection, Z query, data source di data modul 2 tidak bisa connect walaupun sudah saya menggunakan use unit. Jadi saya pindahkan ke form 1, tidak ada masalah. Yang penting bisa walaupun contohnya data modul tidak bisa terhubung ke form 1, tidak apa-apa, hanya saja data modul itu hanya membuat aplikasi biar terlihat jadi data modul itu untuk menyimpan komponen-komponen yang ada, jadi tidak membuat lebih riuh di sininya, di form 1. Tidak ada masalah sih, hanya saja terlihat lebih ribet.
Kalau untuk dipindahkannya itu tinggal pilih komponen tadi, habis itu cut, habis itu dipaste ke sini. Maka kan langsung ke sini di form 1. Untuk yang tabel tadi, untuk menampilkannya data source, pilih data DS1, maka akan muncul nama-namanya. Lakukan hal yang sama untuk pasien, ruangan, sama transaksi dengan cara menambahkan Z-query dan data source. Berarti totalnya ada 4. Query 1, 2, 3, query-nya totalnya udah jadi 4. Tinggal satu lagi data source. Untuk penambahan tabelnya sama, jadi menggunakan SMDB grid semuanya dengan cara klik SM komponen yang SMDB grid, pilih untuk komponen yang kayak seperti ini yang harusnya ada di data modul 2, sebenarnya nggak apa-apa sih, harusnya namanya di form 1 nggak bakalan terlihat juga kalau contohnya di run. Oke, modul. Oke, tabel yang ada di sini sudah masuk semua. Kayak untuk tabel dokter, pasien, ruangan, sama transaksi. Cara untuk menampilkannya sama, jadi harus dari query dulu. Habis itu di SQL-nya diubah jadi select bintang from pasien, itu aktifnya true, itu data source-nya diubah jadi Z-query 2. Di SMDB grid yang keduanya di data source pilih DS2. Oke, lakukan sama dengan yang lain. Select bintang from ruangan underscore 11. Aktif true. Dataset Z-query 3. Bintang from transaksi underscore 11. Aktif true. Dataset Z-query 4. Berikut 4 dataset DS4. Ya, sudah. Jika sudah, untuk posisinya gini, tinggal seret, tarik lagi biar muncul. Udah, sama untuk yang lain. Oke, untuk sekarang yang bagian ininya kan masih yang ada di IDSQL, yang ID underscore 011, nama D 011, yang kayak gitu. Untuk cara mengubahnya itu dengan cara klik 2 kali di Z-query-nya. Habis itu ada yang di bagian sini, diklik kanan, add all field. Habis itu di ininya kayak ID di ini diubah dengan cara klik, pilih, habis itu di display labelnya diubah menjadi ID. Itu nama dokter juga sama, display labelnya jadi
nama, bidang, atau spesialis, dan satu lagi tarif. Jika sudah diubah display labelnya, otomatis akan berubah juga yang ada di SMDB Grid-nya. Sama juga untuk yang lain. Add all field. ID. Sama juga untuk yang ruangan. Dan satu lagi transaksinya. Jika sudah diubah, hasilnya akan seperti ini, otomatis berubah. Terus untuk yang soal, kan ada yang pengelompokan gitu, kayak nama dokter, jadi ada di atas, di bawah dokter itu ada nama sama berapa banyak visit, sama juga untuk ruangan. Kayak contohnya seperti ini. Dokter, nama visit ini. Jadi cara pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara di SMDB Grid ini ada band, di properties ini ada bands, klik 2 kali di sini, pilih apa yang mau diubah, apa yang mau dikelompokkan. Kan tadi kan ada dokter sama ruangan, berarti dokter, enter, sama ruangan. Klik OK. Habis itu klik 2 kali di SMDB Grid-nya, klik kanan, add all field. Habis itu pilih mana yang mau dikelompokkan. Kayak tadi nama dokter sama visit. Berarti pilih nama dokter sama visit tadi. Pilih band indeksnya. Jadi yang pertama, berarti awalnya itu 0, 1, 2, 3. Jadi awalnya 0, berarti pilih aja 0. 0. Sama yang satu lagi, nama ruangan sama email. Jadi setelah 0, 1. Ini kan masih belum ada, karena belum diterukan draw bands-nya. Jadi caranya itu pilih SMDB Grid. Setelah itu di X option, klik yang ada kotak plus ini. Habis itu draw bands diterukan. Maka akan terkelompokkan kayak seperti dokter dan ruangan. Oke, jika sudah, untuk selanjutnya kita lihat di soal, kan ada pada field gender, record data didapatkan dari hasil on calculate. Jadi itu cara pembuatannya, yaitu
klik 2 kali di Z-query 2, maksudnya Z-query yang ada di pasien. Ini yang di bagian field ini kita bikin baru, new field. Kan tadi kan gender, berarti kita pilih gender juga. Type-nya itu adalah string. String berarti ada kalimat gitu, bukan angka. Habis itu calculate. Field type-nya calculate. Oke. Untuk diaturnya itu dengan cara gender, habis itu ditarik ke atas. Dah. Untuk on calculate-nya itu dengan cara pilih Z-query, di event ada on calc field, klik 2 kali. Habis itu untuk mempermudah input, jadi pakai variabel, contohnya A sama dengan string. Habis itu inisialisasikan bahwa A itu adalah value dari P sama W tadi. Berarti Z-query 2 yang PW dot value. Habis itu untuk penentuan gendernya itu bisa menggunakan case of atau enggak if else. Untuk mudah ya if else aja dulu. Untuk contohnya if A sama dengan T, then untuk karena ini string jadi menggunakan petik P, then Z-query yang field yang gender tadi dimasukin, value-nya diubah menjadi pria dengan cara Z-query 2. Gender dot value titik 2 sama dengan pria, else if A sama dengan W, maksudnya wanita, then sama kayak yang di atas, hanya saja yang diubah menjadi wanita. Ini kalau contohnya nggak ada atau salah input, nggak bakalan kosong. Jadi dengan cara else sama kayak tadi, cuma diubah inputnya menjadi seperti ini. Jadi kita untuk bisa atau enggaknya kita run dulu dengan cara tekan F9. Maka yang ada di sini yang gender tadi P atau W, itu gendernya akan jadi pria sama wanita. Seperti itu. Sekarang selanjutnya yaitu bagian transaksi. Untuk transaksi yang ada di sini ada totalnya. Caranya sama seperti yang gender tadi, menggunakan on calculate dengan cara pilih query yang Z-query transaksi, klik 2 kali, new field, masukkan total. Type-nya integer karena dia akan dihitung totalnya. Oke, jika sudah akan seperti ini. Pilih Z-query-nya, on calculate field, klik 2 kali. Setelah itu untuk yang transaksi total ini ada kan tarif tiap dokter pasti memiliki beberapa tarif, dan nama ruangannya juga memiliki tarif yang berbeda juga. Maka oleh karena itu buat terlebih dahulu kayak decision tadi, kayak contohnya if else tadi. Jadi yang pertama ditentukan adalah apakah itu dokternya ini atau itu
Jika dokternya sudah dipilih, habis itu ditentukannya lagi ruangannya apa. Jadi dengan cara if z query nama yang ada di jQuery itu transaksi, nama dokternya adalah di Heidi itu contohnya Fikri, dan contohnya itu lagi. Ini kan udah nama dokternya. Nah, setelah nama dokter baru nanyakan lagi apa nama ruangannya apa. Berarti bikin lagi if jQuery di 4 nama ruangannya, contohnya awalnya Mawar, then baru perhitungannya jQuery 4 total sama dengan titik 2 sama dengan jQuery. Berarti ini ya, berarti banyak tarif dokter dikali berapa banyak visit, terus ditambah tarif ruangannya berapa dikali dengan berapa hari inapnya gitu, dikalikan, habis itu ditambahkan dengan yang tadi. Query ini yang pertama dokter dulu, menggunakan kurung visit dot value dikali jQuery yang dokter tadi tarif. Untuk tarif kan karena berbeda-beda, jadi sesuaiin aja. Yang dokter tadi yang Fikri kan 150.000, jadi minnya 150.000 ditambah banyaknya inap per hari, berapa hari inapnya, dikali sama harga ruangan di Mawar. Berarti yang di ruangan Mawar tarifnya itu 1 juta, berarti masuk 1 juta. Oh maaf, yang jQuery totalnya yang bagian value juga. Lakukan hal yang sama untuk yang ruangan lain. Setelah itu bikin lagi if else-nya untuk yang ruangan dulu dengan ruangan yang berbeda. Latih. Sama kayak yang sebelumnya, yang berubah cuma harga di tarif di itunya, ruangannya. Berarti kan tadi harusnya 1 juta ya. Itu tuh 1 juta. Ubah lagi ke yang Melati tadi 700.000. Yang bagian sininya yang inap jadi 700.000. Untuk itu maaf, karena ini ada banyak jadi harus pakai begini. Terus
namanya Rafflesia. Harganya 500.000. Rafflesia, setelah Rafflesia kayu putih. Rp250.000. Jati 200.000. Oke, ini yang sekarang untuk bagian Dokter Fikri 200. Jadi sekarang untuk buktinya kita tes dulu. Oh, dot value, maaf, dot value. Karena yang dibandingkan adalah isi tabel, maka harus ditambahkan dot value di belakangnya. Ya. Untuk menampilkan yang total tadi, klik 2 kali, add, yang ini yang tadi, yang baru, pilih field name, total, run. Untuk pertama yang Fikri dulu, jadi Fikrinya 1, visionnya 1, untuk ruangannya Melati 1, hasilnya akan segini. Oke, berarti tandanya program yang perhitungan sudah berhasil. Lanjutkan, berarti saya akan melanjutkan yang lainnya seperti dokter-dokter lainnya. Oke, ini tadi yang pertama Fikri, lanjut ke yang lainnya. Untuk gampangnya tinggal copy aja yang di bagian sebelumnya, di paste nanti. Tinggal menggunakan else if aja. Jadi yang tadi Fikri, selanjutnya adalah Amel. Ini yang selanjutnya, yang tadi kan yang diubahnya cuma harga tarif ruangan. Karena yang sekarang udah berubah, dokter. Jadi yang diubah tinggal tarif dokter per visitnya. Jadi yang tadi 150.000, untuk yang Amel 100.000. Ubah yang bagian sini 100.000. Diubah juga dengan yang lain. Oke, ini udah selesai. Lanjut lagi bikin selanjutnya, tinggal copy paste yang dari atas. Habis itu dokter selanjutnya yaitu Sony. Untuk Sony harganya harga tarifnya 300.000. Ubah 300.000. Oke, dokter selanjutnya tadi Sony, sekarang Joko. Yang Joko tadi sekitar 250.000. Yap, 250.000. Satu lagi dokter yang terakhir Susilo. Berarti bidang anak
tarifnya 350.000. Ubah saja yang ini. Untuk jaga-jaga jika jika nama dokter atau nama ruangannya tidak sesuai, bikin lagi aja else zQuery total dot value 0. Kalau sudah run, maka sudah terhitung. Untuk yang mawar kan tadi sekitar, contohnya ini mawar, Saneva kan, yang Amel kan tarifnya itu sekitar 100.000 karena 2 kali visit, jadi 200.000. Untuk mawar satu hari inapnya sekitar 1 juta, karena 2 hari jadi 2 juta, jadi 2 juta ditambah dengan 200.000 jadi 2.200.000. Oke, untuk selanjutnya kita lihat di soal. Tampilkan angka terkait uang harus mempunyai tanda pembatas untuk ribuan. Jadi maksudnya itu kayak ini kan angkanya masih gak ada titiknya gitu, pemisahnya. Jadi caranya itu adalah klik 2 kali di zQuery 1 di bagian tarif yang ada angka gitu, klik, habis itu di propertinya ada display format, klik 2 kali, masukin kode rp titik spasi pagar titik koma habis itu kurung buka pagar pagar 0.00 kurung tutup titik koma pagar 0.00. Jadi maksudnya pagar itu adalah nilai dari tarifnya itu. Jadi yang kalau contohnya angka, maka akan dimasukkan yang pagar tadi, diubah jadi pagar. Oke, maka akan terpisah seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan yang tarif lain, seperti tarif ruangan dan tarif yang total tadi. Jadi yang tadi tinggal copy aja. Oke. Klik zQuery-nya. Habis itu tarif, display format, copy. Habis itu paste. Oke. Maka akan muncul sama juga seperti zQuery yang transaksi total tadi, display format, paste. Udah. Oh ya, untuk yang bagian gender sama total awalnya emang nggak muncul gitu, nggak apa-apa. Yang penting kalau contohnya run nanti bakalan ada muncul gitu. Ya, ada. Oke, itu semuanya untuk yang coding perhitungannya itu. Oh iya, untuk yang field persistent gitu, maksudnya itu seperti ini, zQuery ini diklik 2 kali. Habis itu add all field, maka akan ini. Ini maksudnya dari field persistent gitu. Jadi bisa diubah namanya gitu tanpa mengubah yang ada di SQL-nya gitu, kayak ID, nama dokter, bidang, sama tarif. Untuk selanjutnya ya tinggal masukkan SMDB navigator di semua grid-nya gitu. Nah, cara ketik SMDB grid atau bisa juga lewat SM komponen yang ada di grid. Yang di sini SMDB navigator namanya. Klik, habis itu taruh di form 1, klik. Lakukan yang sama untuk grid yang lain. Salah.
yang ini. Fungsi SMDB Navigator itu untuk menavigasikan data yang ada di SMDB Grid dan bisa untuk shortcut yang berfungsi untuk melakukan suatu perintah. SMDB Grid ini, bukan Grid, Navigator. SMDB Navigator. Jika sudah, hubungkan SMDB Navigator tadi ke data source-nya masing-masing. Kayak contoh data source 1, dan Navigator 2 berarti data source 2, dan seterusnya. Source 4. Oke, berarti ini SMDB Navigatornya sudah. Kecuali untuk yang transaksi, jika dilihat dari soal, untuk bagian transaksi berikan fitur filter, find, export ke Excel, ke Microsoft Excel, sama print. Itu kan di navigatornya kan tidak ada icon seperti filter, find seperti itu. Cara untuk menambahkannya itu dengan cara pilih SMDB navigatornya, pilih visible button, terus yang bagian filter, find, print, export dijadikan true. Oke, maka akan tombolnya akan menjadi lebih banyak. Ini untuk yang cuma nambahkan icon aja, belum fungsinya. Untuk menambahkan fungsinya, kita tambahkan kayak contohnya SMDB filter, berarti filter di sini. Untuk yang SMDB find dialog, find di sini. Jadi ini SMDB filter dialog sama satu lagi SMDB find dialog. Oke, habis itu untuk yang print tadi menggunakan FRX report. Jadi ada FRX report sama satu lagi FRX DB dataset. Satu lagi untuk ekspor ke Microsoft Excel tadi menggunakan klik Max, sama satu lagi MXDB Grid Export, klik. Terus cara menghubungkan komponen ini ke navigator dengan cara klik 2 kali. Habis itu menggunakan cache off. Jadi cache button off. Pertama SB filter -2 SMDB filter dialog 1 execute. Untuk yang find juga sama, SB find -2 SMDB find execute. Untuk yang report sebelumnya harus ditambahkan dulu laporannya itu dalam keadaan masih kosong, ya, masih kosong. Jadi cara nambahkannya yaitu di bagian dataset tadi dipilih yang transaksi, berarti jQuery 4. Habis itu balik lagi ke FRX report, klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Di bagian report pilih data, pilih datasetnya, berarti dataset 1. Oke. Berarti akan muncul di sini ID transaksi, nama itunya. Habis itu masukkan
Masukkan di sini yang insert header, pertama header dulu. Habis itu selanjutnya master data. Master data itu berisi seperti yang akan muncul ID sama yang lain-lainnya. Tinggal drag saja seperti ini. Klik, drag. Inat sama satu lagi total. Untuk dibuat seperti tabel, jadi pilih semua tadi dengan cara shift klik, habis itu pilih yang ini, all frame lines. Kalau dilihat di preview, maka akan muncul seperti ini data-datanya. Jadi untuk penampilan datanya seperti itu, tinggal pemberian nama filenya. Kan ini kan masih belum ada kayak seperti ID, nama pasien, dan yang lain-lain. Caranya di bagian header ini tambahkan seperti tambahkan manual gitu. ID, habis itu nama pasien, setelah nama pasien, dokter. Karena dokternya tadi terhubungnya jadi 2, jadi bikin seperti ini dulu. Sama juga untuk yang ruangan tadi. Dan satu lagi total. Jika sudah, tampilkan. Kita coba preview dulu, maka hasilnya akan seperti ini. Tuh yang total tadi, harusnya pas di run nanti di run Delphi-nya nanti bakalan muncul. Jadi untuk sekarang caranya save dulu. Save-nya itu nanti di save ke folder yang sama dengan project tadi di video UAS. Masukkan namanya kayak transaksi
Oke, save. Oke, sudah selesai. Nanti balik lagi ke SMDB navigatornya. Jadi selanjutnya, setelah tadi udah diubah yang print tadi, tinggal dimasukin aja dengan cara masukkan AFRX report, out from file, namanya tadi transaksi .fr3, pakai kutip karena string. Oh iya, karena ini ada beberapa fungsi yang harus dieksekut, jadi pakai begin. Setelah itu baru frx report 1 show report. Itu untuk yang print tadi. Sekarang yang export sb export titik 2, yang komponen tadi yang mxdbgrid export titik select. Jika sudah, maka SMDB navigator untuk yang transaksi sudah dibuat. Jika sudah di coding tadi yang navigator, hubungkan tadi yang SMDB filter dialog, yang find dialog, sama satu lagi yang MXDB grid export. Konekin dulu datasetnya yang pertama, yang filter, ke jQuery transaksi, berarti jQuery 4. Sama juga untuk ini, data source-nya berarti menggunakan data source transaksi yaitu 4. Untuk ini, MXDB grid, berarti yang dipilih adalah SMDB grid yang transaksi, berarti SMDB grid yang keempat. Jika sudah, jalankan F9. Berarti sudah bisa digunakan. Contohnya menggunakan filter, pilih ya seperti ID transaksi, nama pasien, yang lain-lain. Untuk find, contohnya ID 3 di field ID transaksi. Oke, maka akan terpilih langsung ketiga di sini. Jika sudah, yang kita coba yang printnya yang ada di sini, maka akan muncul totalnya. Maka muncul data-datanya gitu seperti ID, nama pasien, nama dokter, berapa banyak visit, dan yang lain-lain. Pembuatan report tadi, total emang tidak akan muncul karena belum di-run sama aplikasinya. Untuk sekarang, karena sudah di-run, maka akan muncul. Itu untuk yang print. Satu lagi yang export ke XLS. Contohnya Microsoft Excel, export. Maka akan muncul kebuka langsung ke Microsoft Excel-nya gitu. Oke, sudah muncul. Berarti dengan kata lain, SMDB navigator yang di transaksi sudah dibuat dan berfungsi dengan baik. Untuk selanjutnya, untuk bagian perhitungan dan pengaturannya gitu sudah selesai, tinggal hiasannya saja lah kalau saya bilang. Jadi untuk yang dokter, pasien, ruangan, sama transaksi menggunakan label yang ada di standar, label, as to click, captionnya apa, contohnya dokter. Untuk berubah size-nya itu klik 2 kali di font ini, pilih size-nya berapa. Kalau kata saya, menurut saya 18. Untuk yang lain sama, dokter, pasien,
Untuk cara gampangnya, copy dari label tadi, paste, cukup ubah captionnya saja. Contohnya ruangan. Transaksi. Untuk penggunaan bold sama kayak tadi yang ubah size, cuma yang berbedanya cuma di bagian font style sini jadi bold. Oke, udah. Jadi programnya sudah selesai dan siap untuk digunakan. Oke. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.